adalah kesenjangan antara harapan dan fakta dalam artian apakah itu konsep atau variabel atau fakta atau teori. Jadi kita nanti ada istilah kita Dasein dan Dasolen. Ya, hari ini kita akan coba masuk ke konteks kerangka penelitian, tetapi case-nya adalah bagaimana menyusun proposal penelitian. Ini terkait dengan apa yang saya tugaskan, harapan mata kuliah ini. Saudara dalam setengah semester, saudara sudah bisa menyusun proposal penelitian. Konteks kerangka berpikirnya nanti akan dapat di mana konteks berpikirnya ya. Coba kita perhatikan sama-sama di sini. Ya, saya hanya ingin menyampaikan nanti format usulan riset atau proposal ini tentu nanti sangat terkait dengan di mana nanti saudara duduk sebagai anggota organisasi. Apakah nanti saudara di perusahaan atau misalnya di akademisi atau di mana saudara tentu nanti punya format-format usulan penelitian atau proposal. Nah, secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa minggu lalu kita sudah bicara mengenai bagaimana minggu lalu itu kita bicara, coba saya tanya, Asaria, minggu lalu kita bahas tentang apa? Asaria Akbar. Masih ingat materi kita minggu lalu? Maaf Pak, bisa diulang nggak pertanyaannya? Ya? Agak keras suaranya, kurang jelas. Ya, sekarang udah ada Pak. Ya. Ya, sudah ada. Silakan. Apa yang kita bicarakan minggu lalu? Jadi minggu lalu itu, kemarin itu, kami belajar tentang pada awalnya itu hakikat manusia, terus juga cara kita itu menentukan metode penelitian, terus juga langkah-langkah pada metode penelitian pada umumnya. Terus juga kemarin itu terdapat 5 metode penelitian secara umum, Pak ya. Oke. Cukup. Oke, cukup ya. Jadi itu materi yang minggu lalu ya. Jadi kita akan coba teruskan materi kita hari ini. Konteksnya adalah kerangka penelitian ya. Kerangka penelitian. Jadi saya ingin coba karena kalau hanya memberikan teori secara saudara akan kesulitan hanya dapat hafalannya, tetapi tidak memahami apa yang seharusnya saudara pahami. Jika saya berikan contoh aplikatif, mudah-mudahan bisa memudahkan saudara memahami apa sih penelitian itu sebenarnya ya, konteksnya. Jadi saya ingin sampaikan format yang secara umum minggu lalu sudah saya sampaikan, maka saya coba akan bagi 3 poin di dalam menyusun proposal penelitian atau usulan riset. Yang pertama, di bagian pendahuluan, saudara setidaknya bisa menyampaikan latar belakang penelitian. Nah, yang saudara harus perhatikan antara latar belakang penelitian dengan latar belakang masalah atau istilah latar belakang saja. Ini tiga konsep yang harus saudara pahami. Jadi ada latar belakang, itu yang pertama. Ada latar belakang penelitian, dan yang ketiga ada latar belakang masalah. Yang akan jadi perdebatan atau kasus demi kasus itu nanti suka kesulitan mahasiswa menentukan apakah saya harus menulis latar belakang atau latar belakang penelitian atau latar belakang masalah. Nah, ini yang harus saudara pahami adalah ketika saudara menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi saya coba tidak masuk ke ranah kualitatif, nanti Pak Iwan akan menyampaikan, tapi saya akan menyampaikan di ranah metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Yang pertama, kalau hanya menulis latar belakang, perhatikan ya, kalau hanya menulis latar belakang, tentu saudara harus bisa mengungkap begitu banyak. Yang pertama, ya, saudara harus mengungkap latar belakang masalahnya.
Kemudian saudara juga harus mengungkap latar belakang kenapa melakukan penelitian. Saudara juga harus bisa mengungkap kenapa memilih tema, kenapa memilih lokus. Jadi begitu luas yang akan tergambar jika saudara hanya menulis latar belakang. Tetapi kalau saudara menulis latar belakang penelitian, maka saudara akan menulis apa yang melatar belakangi saudara tertarik untuk melakukan penelitian. Dan yang ketiga, kalau saudara menulis latar belakang masalah, maka saudara hanya bisa mengungkap apa yang masalah apa yang melatar belakangi kenapa saudara mau melakukan penelitian. Jadi 3 konsep ini bisa dipakai di penelitian kualitatif, bisa juga di kuantitatif, bisa juga nanti di mixed method. Jadi nanti ada pendekatan mixed method. Nah, mana yang paling tepat untuk pendekatan kuantitatif, maka kita akan menggunakan latar belakang penelitian. Jadi di latar belakang ini nanti apa yang harus kita tulis, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada identifikasi dan rumusan masalah. Ya, jadi di sini saya harus jelaskan apa bedanya identifikasi masalah dengan rumusan masalah. Yang harus saudara pahami, nanti kita uraikan definisinya ya, tetapi saya ingin saudara memahami dulu konteksnya. Jadi identifikasi masalah ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang ada sesudah kita pahami fenomenanya atau gejala yang mengarah ke suatu masalah kita sudah pelajari, sudah kemudian kita identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini tentu nanti banyak yang bisa kita identifikasi. Tetapi tidak semua masalah yang kita identifikasi harus kita selesaikan dalam penelitian kita. Ya. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke rumusan masalah, maka semua masalah yang sudah dirumuskan inilah nanti yang akan kita cari solusinya dan sampai pada akhirnya nanti bikin kesimpulan. Jadi identifikasi masalah mengidentifikasi semua masalah yang terkait, tetapi belum tentu semua diteliti. Sedangkan rumusan masalah, semua masalah kita rumuskan yang memang benar-benar ingin kita teliti. Kira-kira seperti itu bedanya. Ada pertanyaan? Udah Pak, cukup. Oke, jadi artinya kita sudah bisa membayangkan perbedaan antara identifikasi masalah dengan rumusan masalah. Kira-kira seperti itu ya. Baik, saya teruskan. Nah, kalau kita sudah pahami ini, jadi di proposal itu berarti mau tidak mau kita harus ada latar belakang penelitian, ya, di bagian pendahuluan ini. Yang kedua harus ada identifikasi dan rumusan masalah. Nah, yang perlu saudara pahami karena ada identifikasi, ada rumusan, ini boleh kita menulis rumusan masalahnya saja, sedangkan identifikasinya bisa dimasukkan ke dalam latar belakang penelitian. Paham maksudnya? Jadi di poin 2 ini kita hanya menulis rumusan masalah, sedangkan identifikasi masalahnya kita simpan aja di latar belakang. Jadi di akhir latar belakang itu kita akan mengatakan bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan, berdasarkan uraian yang disampaikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini. Kita bisa cerita di situ, di latar belakang. Sampai pada akhirnya kita membuat research question satu kalimat. Dan nanti di bagian 2 ini baru kita bicara rumusan masalah itu sendiri. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah ini, rumusan masalah penelitian ini dapat dapat ditetapkan sebagai berikut. 1, apakah, ya. 2, apakah. 3, apakah, dan lain. Nanti kita ilustrasikan ya, contohnya ya. Yang ketiga, dalam pendahuluan ini kita harus mencantumkan maksud dan tujuan penelitian. Jadi apa maksud dan tujuan penelitian kita? Jadi kita sampaikan. Nah, ketika kita ingin mengatakan maksud, demikian juga tujuan, maka kita harus bisa membedakan maksud itu apa, tujuannya apa. Kira-kira. Nah, saya coba ingin menyapa supaya gampang kita memahaminya.
Saya ingin menyapa Geovani. Geovani, apa kira-kira perbedaan maksud dan tujuan? Halo Gipani, ada nggak? Coba wajahnya agak naikkan, kameranya tundukkan sedikit, jadi kepala Geovaninya kelihatan. Oh iya Pak. Ya, oke. Apa perbedaan maksud dan tujuan? Oke, jangan lama-lama. Kalau kelamaan saya pindah ke Anissa. Anissa, apa bedanya maksud dan tujuan? Halo Anissa. Kelamaan. Anita Bella. Ya, Pak. Perbedaan maksud dan tujuan. Kalau maksud penelitian sendiri itu biasanya menunjuk pada apa yang dikerjain dalam sebuah penelitian, Pak. Ya. Kalau tujuan? Kalau tujuan sendiri sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Misalnya saya ilustrasikan aja. Saudara, apa maksud saudara mengikuti kuliah ini? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira. Maksud mengikuti kuliah ini apa? Ya, Anissa. Ya, gimana Pak? Apa maksud saudara mengikuti perkuliahan ini? Untuk mendapatkan ilmu pembelajaran gitu Pak. Oke, kalau tujuannya? Tujuan mengikuti kuliah. Oke. Agar lebih. Kenapa? Kelemahan. Doni, apa maksud saudara mengikuti perkuliahan ini? Doni Aditya, coba kameranya ditundukkan sedikit biar kepalanya, biar kelihatan wajahnya seperti apa, Doni teh. Ya, apa maksud saudara mengikuti perkuliahan ini? Mendapatkan pengetahuan yang lebih, Pak. Yang keras, suaranya tidak terdengar. Halo, terdengar ya, Pak? Apa tujuan saudara mengikuti kuliah ini? Ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih, Pak. Ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih. Kalau tujuan saudara mengikuti perkuliahan ini? Dapat mengetahui dalam penyusunan. Jadi kalau gitu apa bedanya ya? Pak. Ya, apa bedanya kira-kira? Maksud dan tujuan. Sama hanya ketika tadi kita membedakan identifikasi dan rumusan. Apa bedanya? Ya, ini ilustrasinya kita juga harus bisa membedakan maksud dan tujuan. Oke. Siti Hafsah. Iya, Apa Pak. perbedaan maksud dan tujuan? Menurut saya tuh kalau maksud definisinya lebih luas atau umum gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya tujuan itu lebih ke definisi khusus sempitnya gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja. Apa maksud saudara mengikuti kuliah ini? Kuliah metode penelitian bisnis. Untuk mendapatkan ilmu soal metode penelitian bisnis yang baik dan benar. Kalau tujuan saudara mengikuti kuliah ini? Supaya mendapatkan nilai di metode ini. Oke. Kan merujuk ya. Bentar ya, gak, Pak? silakan nanti yang lain juga cari anunya. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi sekarang saya ingin sampaikan dulu bahwa yang harus ada di pendahuluan ini 1, 2, 3 sudah dapat ya. Nah, ketika saudara tidak mencantumkan identifikasi di poin 2, misalnya poin 2 itu hanya rumusan masalah, maka maksud ini juga jangan ditulis di dalam poin 3. Jadi kalau rumusan masalah nanti tujuannya langsung tujuan.
Tetapi kalau saudara menulis identifikasi dan rumusan masalah, maka di sini harus ditulis maksud dan tujuan. Jadi maksud ini untuk menyelesaikan identifikasi, sedangkan tujuan ingin menyelesaikan rumusan masalah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu nanti yang harus saudara pahami. Jadi kalau di poin 2 hanya menulis rumusan masalah, maka di poin 3 tujuan penelitian saja, nggak usah masukkan maksud. Tapi kalau di poin 2 saudara tulis identifikasi dan rumusan masalah, maka di poin 3 saudara tulis maksud dan tujuan. Apa artinya semua itu nanti kita diskusikan. Sekarang yang keempat yang harus ada di dalam pendahuluan. Jadi nanti ketika saudara menyusun proposal atau usulan riset, di poin 4 itu harus sudah ada kegunaan dan manfaat penelitian. Atau kegunaan penelitian saja saudara tulis. Atau boleh juga manfaat saja. Jadi ini garis miring ini artinya boleh pilih salah satu. Jangan dua-duanya ya, salah satu aja. Oke, nanti di bagian 4 ini saudara nanti dipilah menjadi 2 bagian. Jadi misalnya kalau saudara gunakan kegunaan penelitian, maka saudara akan mengatakan bahwa berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jelaskan nanti bentuk teoritisnya seperti apa, bentuk teoritis seperti apa, bentuk praktisnya seperti apa. Ini yang harus ada di pendahuluan atau di kalau nanti dibikin bab, misalnya bab 1 itu pendahuluan, maka ini yang harus ada. Nanti selain itu nanti mungkin saja ada tambahan misalnya ya sistematika penulisan atau misalnya lokasi dan waktu penelitian boleh saja, tetapi intinya 4 ini yang harus ada. Atau bab 2, maka setidaknya kita akan mengatakan bahwa di bagian ini nanti ada 3 poin yang harus kita sampaikan. Yang pertama itu kita menulis misalnya 2.1 kalau kita pakai bab ya. Bab 2 isinya ini, maka 2.1 atau tidak ada babnya misalnya, kita akan mengatakan bahwa di sini yang harus kita tulis adalah kajian pustaka. Itu yang pertama. Harapan dan fakta. Baik itu kesenjangan antara fenomena dengan fenomena, misalnya fenomena dengan teori, fenomena dengan konsep, fenomena dengan variabel, jadi ada kesenjangan antara harapan dan fakta.